Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Irmawan. Saya akan membawakan materi tentang waktu dan cara pengaplikasian penyemprotan pestisida pada tanaman padi. Penyemprotan pada tanaman padi merupakan kegiatan dalam budidaya tanaman padi yang bertujuan untuk memberikan asupan unsur hara mikro untuk mengendalikan hama dan penyakit. Unsur hara mikro diberikan melalui penyemprotan dengan pupuk daun dan penyemprotan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Seperti halnya penyemprotan yang dilakukan pada jenis tanaman lainnya, pestisida untuk tanaman padi juga bermacam-macam, yaitu insektisida, fungisida, bakterisida, molukusida, dan pupuk daun. Pada tanaman padi, penyemprotan harus dilakukan dengan tepat dan benar agar hasil produksi bisa maksimal, sebab teknik penyemprotan, pestisida yang digunakan, dan dosis penyemprotan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan budidaya tanaman padi. Teknik dan cara penyemprotan tanaman padi. Menyemprot adalah kegiatan dalam budidaya tanaman yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang mengganggu tanaman. Sekilas memang sepele dan siapapun bisa melakukannya. Prosesnya tidaklah rumit, hanya diawali dengan pencampuran pestisida dan air dengan dosis tertentu. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Jika tidak tepat dengan melakukan penyemprotan, bisa berakibat fatal. Kemudian waktu penyemprotan. Kapan waktu yang tepat penyemprotan tanaman padi? Waktu yang tepat melakukan penyemprotan adalah pada saat stomata atau mulut daun terbuka, sebab ketika stomata tertutup, cairan pestisida akan susah diserap. Makanya kenapa kita harus menyemprot pada saat stomata terbuka, sebab dengan demikian hama atau penyakit yang menyerang tanaman akan mati ketika hama memakan bagian tanaman tersebut, meskipun hama tidak berada di tempat ketika penyemprotan dilakukan. Hindari penyemprotan di atas jam 9 sampai jam 3 sore hari, sebab stomata atau mulut daun akan meletup ketika matahari sudah terik dan cuaca panas. Pada rentang waktu tersebut terjadi proses fotosintesis atau proses pembentukan zat makanan, dan bukan waktunya yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Nah, untuk bagian tanaman yang harus disemprot, sebaiknya dilakukan penyemprotan untuk secara merata pada bagian tanaman agar hasil lebih efektif. Bagian tanaman manakah yang dapat menyerap dengan baik? Bagian tanaman yang dapat menyerap dengan baik adalah bagian bawah daun, sebab disitulah tempat stomata terbuka. Kemudian perhatikan cuaca. Hindari penyemprotan jika cuaca mendung atau diperkirakan akan segera turun hujan. Penyemprotan masih bisa dilakukan meskipun cuaca mendung, namun jika diperkirakan hujan akan segera turun minimal 1 jam setelah penyemprotan. Waktu 1 jam sudah cukup bagi daun atau tanaman untuk menyerap pupuk atau cairan pestisida. Penyemprotan akan sia-sia jika sesaat kemudian tersiram air hujan, sebab sebaik apapun daya angkat pestisida, fungsi dan efektivitasnya akan berkurang karena guyuran air hujan. Kemudian untuk interval penyemprotan tanaman. Kalau untuk penyemprotan antara penyemprotan sebelumnya dan penyemprotan yang akan datang, tidak aturan baku tentang interval penyemprotan. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, 5 hari sekali, atau 7 hari sekali. Interval penyemprotan diatur dengan memperhatikan intensitas serangan hama atau penyakit pada tanaman. Jika intensitas serangan hama penyakit sudah tergolong parah, penyemprotan bisa dilakukan sesering mungkin. Namun jika serangan hama dan penyakit masih menunjukkan gejala atau untuk tindakan pencegahan, penyemprotan bisa dilakukan 5 hari sekali atau 7 hari sekali. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Kapan tanaman padi harus disemprot? Nah,
Kan ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini benar adanya termasuk juga pada tanaman padi, sebab mengobati itu jauh lebih sulit, apalagi jika serangan hama dan penyakit sudah terlanjur parah. Oleh sebab itu, penyemprotan hendaknya dilakukan sejak sedini mungkin, yaitu sejak tanaman berusia 7 atau 10 hari setelah tanam. Hal ini juga bukan aturan baku, bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Bisa saja hama atau penyakit menyerang sejak bibit dipindah, namun ke lahan, maka penyemprotan harus segera dilakukan. Nah, ini juga menjadi simpang siur ini. Kapan tanaman padi tidak boleh disemprot? Nah, terkadang para petani salah melakukan pengaplikasian ini. Ketika tanaman padi memasuki masa penyerbukan, jangan dilakukan penyemprotan pestisida tersebut. Terlebih jenis pestisida yang bersifat panas atau racun yang kuat. Penyemprotan yang dilakukan pada masa penyerbukan bisa mengakibatkan gabah-gabuk, kopong atau busuk. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit karena hasil produksi sudah dapat dipastikan rendah. Jika memang diperlukan, penyemprotan bisa kembali dilakukan setelah proses penyerbukan selesai sekitar 85% atau sekitar 90%. Nah, penggunaan pestisida yang tepat juga sangat berpengaruh dalam pengaplikasian pada tanaman. Jangan sampai salah kita mengartikannya, termasuk dalam jenis pestisida sistemik, kontak, insektisida, fungisida, bakterisida, molekosida. Kita harus memahami jenis-jenis pestisida tersebut. Kemudian dosis pada penyemprotan tanaman padi juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita memberikan dosis yang berlebihan maupun dosis yang kurang tepat. Itu dapat saja mengakibatkan kurang efektif pada pengaplikasiannya. Kemudian rotasi bahan aktif. Maksudnya rotasi bahan aktif adalah penggunaan satu jenis bahan aktif dalam merek A. Kita pakai jenis merek A tersebut berulang-ulang kali, namun jangan. Alangkah baiknya kita menggunakan 3 jenis merek dagang pestisida untuk dilakukan penggantian. Dengan menggunakan 3 jenis merek pestisida dapat kita atur untuk penggantian sehingga organisme pengganggu tanaman bisa teratasi secara efektif.